Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam tutorial online Universitas Terbuka. Pada sesi ketujuh ini kita akan membahas tentang sistem nilai kebenaran, yang dimana kita sudah melewati pada sesi ke-6 dan sesi ke-5, dan saya berharap pada sesi ke-7 ini untuk dalam pengerjaan diskusi dan tugas diharapkan bisa melakukan secara efektif dan efisien. Nah, pada sesi ke-7 ini kita akan membahas tentang sistem nilai kebenaran, yang dimana nantinya kita akan melihat bagaimana adanya tabel nilai kebenaran, lalu kita akan melihat adanya penalaran hipotesis, lalu ada disjungsi dan konjungsi. Nah, di dalam tabel nilai kebenaran ini ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada nilai dua komponen, lalu ada nilai beberapa komponen, lalu ada nilai negasi. Nilai negasi. Nah, di mana nilai dua komponen ini pernyataan-pernyataan tunggal jika dirangkaikan menggunakan perangkaian logika akan menjadi suatu proposisi majemuk atau disebut dengan pernyataan yang majemuk. Nantinya lebih lihat lagi di RBF atau di modul yang sudah disediakan, atau membaca buku yang sudah diberikan kepada para mahasiswa. Nah, lalu ada tentang nilai beberapa komponen, yang dimana merupakan pernyataannya lebih dari dua pernyataan tunggal. Jadi pernyataan itu lebih dari dua pernyataan tunggal. Lalu ada nilai negasi, pengingkaran atau negasi dari suatu pernyataan. Jika pernyataan semula dinilai benar, maka pernyataan sebagai ingkarannya dinilai salah. Lalu kita akan membahas juga adanya penalaran hipotesis, yang dimana merupakan proposisi majemuk yang terhubung secara hipotesis atau hubungan ketergantungannya antara anteseden dan konsekuen, yang dibedakan antara proposisi ekuivalen, proposisi implikatif, proposisi dan proposisi problematik yang tidak semuanya dapat dirumuskan secara tepat dalam bentuk tabel kebenaran. Nah, di dalam penalaran hipotesis kita akan melihat nanti ada nilai ekuivalen, nilai implikasi, lalu ada penyimpulan langsung dan tautologi dan kontradiksi. Lalu ada juga kita akan membahas tentang disjungsi dan konjungsi, yang dimana merupakan dua pernyataan yang selalu berhubungan, karena disjungsi merupakan penjumlahan logika dan konjungsi merupakan perkalian logika. Keduanya banyak dibicarakan dalam sistem pengolahan, yang dimana nantinya kita dalam disjungsi dan konjungsi ada juga pembahasan tentang penalaran disjungsi dan penalaran konjungsi, yang dimana dalam penalaran disjungsi akan dibagi menjadi 3 item: disjungsi eksklusif, inklusif, dan alternatif. Sedangkan penalaran konjungsi ini, yang dimana dua bagian merupakan kesatuan sebutan yang diungkapkan sebagai penyertaan, yang satu disertai yang lain. Nah, saya berharap kawan-kawan dalam mengerjakan tugas bisa membuat seperti makalah, yang dimana selingkungnya itu ada bab 1, bab 2, bab 3, atau membuat seperti jurnal. Dia sistemnya ada pendahuluan, pembahasan, dan penutup, dimana itu pengerjaannya itu kalau 2 halaman harus lebih padat dan lebih tegas dalam penyelesaian masalah. Sedangkan dalam pembuatan makalah boleh Anda uraikan secara rinci, tidak mesti harus tampilannya menarik, yang penting isinya yang menjadi target utama. Dan sumber referensinya Anda bisa mencari di portal jurnal Universitas Terbuka, atau Anda bisa mencari dari Google Scholar. Bagaimana cara mengutip sumber referensi? Mungkin Anda bisa menuliskan dulu nama, tahun, lalu judul buku, penerbit, lalu tahun penerbit dan kota. Jadi dalam penyusunan sumber referensi juga menjadi suatu kelalaian yang saya lihat dalam tugas-tugas sebelumnya. Dan saya berharap dalam penyelesaian tugas di sesi ketiga, di sesi ke-7 ini atau tugas ketiga ini, Anda bisa membuat sumber referensi lebih dari 5, sehingga narasi yang Anda buat itu menjadi lebih kuat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa menikmati pada sesi ke-7 ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.